Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Ya, mengajarkan kepada seorang santri cara belajar yang benar. Karangan Syekh Darnuji. Alhamdulillah, ini kita masuk di pasal tentang niat yang benar ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi. Ini satu pasal yang akan menjelaskan pada masalah niat fi halit ta'allum ketika belajar. Bagaimana niat yang benar ketika kita mau belajar? Tentunya belajar ilmu apapun yang bermanfaat. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian tidak boleh tidak lahu baginya seseorang santri. Kemudian tidak boleh tidak baginya seseorang minan niat dari niat fi zamani ta'allumil ilmi pada waktu mempelajari ilmu. Nah, ketika kita mau belajar itu perlu ada niatnya. Bukan hanya belajar sebenarnya, semua pekerjaan itu memang perlu kepada niat. Kenapa di sini? Nah, musannif menjelaskan kenapa kita perlu niat ketika belajar. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'ali. Nah, karena bermula dianya niat itu hiya dhamir fasal, dianya niat itu asal dalam sekalian perbuatan-perbuatan. Nah, karena asal dari perbuatan itu untuk sahnya sesuatu perbuatan atau untuk berpahalanya, bernilainya suatu pekerjaan kita, semuanya harus ada niatnya. Liqaulihi alaihi salam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyah. Hanya saja bermula segala amalan itu sabit dengan niat. Ini maksudnya kalau dalam mazhab Syafi'i hanya saja segala amalan itu baru sah kalau ada niatnya. Salat kita sah kalau ada niat. Puasa kita sah kalau ada niat. Haji kita sah kalau niatnya benar. Dan amal juga, semua amal itu akan berpahala kalau niatnya benar. Nah, niat kita dalam belajar benar nanti, berarti kita dapat pahalanya. Karena lanjutan ayat hadis ini, innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja balasan bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Nah, lagi aku pegah lampu patah Aceh, menyegot nit ngan kasat laut darat Tuhan pelihara. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah semuanya baik. Hadisun sahihun. Bermula ini, hadza hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tambahan, penguat. Ruwiya, telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Kam men amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Kam men amalin, berapa banyak dari amalan. Ini kam khobariyah ini. Di sini bukan bertanya ini. Artinya kalau hadis ini sahih, Nabi pengen mengatakan banyak banget dari amalan. Nah, itu kam khobariyah. Kam men amalin, berapa banyak dari amalan yatasawwaru yang berbentuk ya bisurati amalid dunya, dengan bentuk amal dunia. Summa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah, kemudian berubah yasiru, berubah ianya amalan bihusnin niyah, dengan sebab bagus niat berubah menjadi min a'malil akhirah, dari amal-amal akhirat. Artinya begini, banyak banget amalan-amalan yang kelihatannya seperti amal dunia. Amal dunia kelihatannya nggak ada pahalanya, makan, minum, tidur, segala macam. Amalan-amalan dunia kelihatannya. Summa yasiru, kemudian amalan-amalan dunia itu yang kelihatannya tidak ada pahalanya, yasiru, berubah ya dengan sebab bagus niatnya menjadi amal akhirat. Seperti makan tadi, karena mensyukuri nikmat Allah, atau makan untuk kuat melaksanakan tugas-tugas ibadah segala macam, untuk bisa kuat belajar. Jadi amalan akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah, dan berapa banyak dari amalan yang berbentuk ia dengan bentuk amalan akhirat. Banyak juga amalan kelihatan amal akhirat, kelihatan sedekah, sholat, puasa, rajin baca Quran segala macam. Amalan akhirat. Summa yasiru,
kemudian berubah ianya amalan akhirat tadi min a'malid dunia berubah menjadi amal dunia bisu'in niyah dengan sebab buruk niatnya, niat untuk ria, untuk pamer segala macam, sombong. Walaupun amalan kelihatannya amalan akhirat tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamen amalin itu dalam kitab ini katanya hadis, kata pentahqiq kitab ini, kata beliau lam ajidu hadisan bilafdhi, aku tidak mendapatkan akan ada satu hadis pun dengan lafaz yang sama. Kamin amalin yatasawwaru tadi. Tapi wa maknahu sahihun, tapi kalau ditinjau dari segi artinya benar. Alhamdulillah. Nah, sekarang masuk dalam acara niat. Bagaimana niat yang benar ketika kita mau belajar sambil ngopi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi wad daral akhirah. Wa yanbaghi, dan sepantaslah oleh bahwa niatlah oleh orang muta'allim, oleh seorang santri, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu, apa yang dia niatkan ridallah, akan mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Kita orang yang pengen mencari ilmu, khususnya ilmu agama, niatlah dengan belajar kita yang pertama untuk mendapatkan ridha Allah. Artinya dengan mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mengenal Rasul, mengenal hukum agama, kita mempraktekkannya dan akhirnya mendapatkan ridha Allah. Wad daral akhirah, dan niat lagi akan mendapatkan negeri akhirat. Dara kita atah kepada ridha. Sepantaslah bahwa niat oleh si muta'alim, oleh orang santri itu dengan mencari ilmu, apa dia niatkan daral akhirah, niat untuk mencari negeri akhirat, mencari pahala akhirat, mencari surga Allah. Itu harus benar-benar kita pasangkan niat yang benar. Wa izalatal jahli an nafsihi, ini niat selanjutnya. Niat ia akan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kita orang bodoh, semuanya manusia lahir dalam keadaan bodoh, enggak ada siapapun yang lahir langsung pintar. Walladzi akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita bodoh, enggak tahu apa-apa. Kemudian kita diberikan akal oleh Allah, kita berusaha untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kebodohan itu bisa dihilangkan dengan cara belajar. Nah, ini kita belajar tujuannya menghilangkan kebodohan dari diri kita. Wa an sairil juhal, dan menghilangkan kebodohan dari semua orang-orang yang jahil. An sairil juhali, dari semua orang-orang bodoh yang lain. Artinya kita niat belajar yang pertama untuk mencerdaskan diri kita sendiri. Kemudian begitu kita memiliki ilmu, kita akan bisa mencerdaskan orang lain, ikut membantu orang lain memahami hal-hal yang tidak dipahaminya, mengajarkan orang lain. Apalagi zaman sekarang ini mudah banget untuk mengajarkan siapapun yang mau belajar tentunya. Nah, ini niat menghilangkan kebodohan dari dirinya, kebodohan dari orang lain, ngajarkan orang lain apa yang kita bisa. Wa ihya ad-din, dan niat pula akan menghidupkan agama. Nah, karena agama bisa hidup dengan ilmu. Kalau kita semua pemeluk satu agama bodoh, maka agama tersebut nggak bakal hidup, mati suri. Wa ibqa al-Islam, dan niat pula akan mengabadikan Islam. Supaya Islam ini akan abadi kalau pemeluknya semuanya pinter-pinter, paham tentang kitab sucinya. Ini beliau menjelaskan fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena bahwa sungguh keabadian Islam itu dengan ilmu. Tanpa ilmu Islam itu enggak ada apa-apanya. Kita enggak akan indah beragama kalau kita enggak paham apa nilai-nilai pelajaran dari agama itu sendiri. Wala yasihuz zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidak sahlah oleh zuhud dan takwa bersama jahil. Kita sangat zuhud sekali, kita sangat takwa, tapi kita tanpa ilmu, itu takwa kita bukan takwa. Karena arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Bagaimana kita bertakwa kalau kita nggak tahu perintah, nggak tahu larangan? Begitu lebih kurang. Nah, ini jadi walayasihu, tidak sahlah oleh zuhud dan takwa bersama jahil. Ini ucapan qalal Imamu Al-Junaid Al-Mutawafa. Ini hampir sama dengan ucapan Imam Junaid, seorang imam sufi yang wafat tahun 297
Apa kata beliau? Tariqunal kitab was sunnah wal ilmu. Jalan kita ini, jalan tasawuf yang kita tempuh yaitu berdasarkan kitab, Quran, sunnah Nabi dan ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan. Wa ansyadana Syekhul Imamul Ajallul Ustadu Burhanuddin Sahibul Hidayah li ba'dihim syi'ran. Dan telah bernasyid kepada kita, bernasyid membacakan syair. Wa ansyadana telah bernasyid kepada kita Syekhul Imam oleh Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Burhanuddin Sahibul Hidayah, penulis kitab Hidayah. Beliau membacakan syair li ba'dihim, membacakan bernasyid bagi sebahagian mereka syiaran akan satu syair. Jadi Burhanuddin ini gurunya Syekh Zarnuji, pengarang kitab ini. Apa syair beliau? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Bermula kerusakan yang amat besar. Fasadun kabirun, bermula kerusakan yang amat besar itu alimun mutahattikun. Itu seorang yang alim mutahattik, yang hidupnya hancur. Seorang alim yang mutahattik. Arti mutahattik, dia menceburkan dirinya dalam hal-hal yang menyalahi agama. Dia seorang yang alim tapi berperilaku bodoh, melakukan segala hal-hal yang dilarang oleh agama, dan dia tidak peduli ketika aibnya tersebar menjadi orang yang jelek, enggak masalah. Nah itu. Jadi kerusakan yang besar ketika ada seorang alim yang melakukan kejahatan, kemungkaran, melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena orang alim ini biasanya dia cerdas. Dia ada pengikutnya. Jadi orang pengikutnya akan mendengarkan segala ucapannya, baik buruk ataupun baik. Kalau dia sendiri rusak, maka dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Dan bermula yang lebih besar darinya si alim tadi, yang lebih besar darinya si alim, lebih besar kerusakannya, jahilun mutanassikun, seorang yang bodoh yang beribadah. Ini lebih parah lagi. Kalau orang alim tadi yang tidak mengamalkan ilmunya, yang banyak melanggar, itu rusaknya besar. Lebih besar lagi kerusakan orang jahil yang beribadah. Orang nggak tahu apa-apa ibadah. Jadi kelihatan kayak orang yang orang soleh segala macam, ibadahnya banyak, tapi dia nggak paham kenapa kerusakan dia lebih besar daripada kerusakan si alim. Karena si alim ini minimal akidahnya selamat biasanya, paham dia. Ya. Tapi kalau orang yang jahil ini, itu bisa-bisa kerusakannya juga di bidang akidah. Keyakinannya kepada Tuhan kadang salah. Nah, akhirnya dia lebih parah lagi. Semua amalannya justru tidak diterima oleh Allah. Karena dasarnya yang tidak bagus. Ini syair ini kenapa dibawakan? Ini tentang pentingnya ilmu, tentang bahayanya kebodohan. Yang intinya dua-dua merusak. Ya. Huma fitnatun lil alamina azimatun. Bermula keduanya, huma mubtada. Bermula keduanya itu fitnatun azimah, fitnah yang besar lil alamin, bagi alam. Jadi orang alim yang rusak, orang jahil yang ahli ibadah, itu dua-duanya menjadi fitnah yang besar bagi seluruh alam. Fitnah untuk siapa? Liman bihima fi dinihi yatamasaku. Bagi orang-orang yang dengan keduanya yatamasaku, berpegang ya fi dinihi, pada agamanya. Orang alim yang rusak, orang jahil yang ahli ibadah, keduanya menjadi fitnah besar dalam kehidupan ini, khususnya bagi orang-orang yang mengikuti dia dalam masalah agamanya. Kita ngikuti orang alim yang rusak tadi, akhirnya kita sesat, kita jadi tersesat. Maka kita perlu hati-hati juga dalam mencari tokoh teladan misalkan. Itu yang pertama tadi, niat dalam mencari ilmu. Ini niat tambahan. Wayanwi bihi asyukra ala ni'matil akli. Dan bahwa niat ia dengannya belajar. Asyukra, untuk mensyukuri, ala ni'matil akli, terhadap nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat akal. Karena Allah sudah memberikan kita akal sebagai makhluk yang berbeda dari makhluk yang lain. Untuk mensyukuri nikmat akal, menggunakannya kepada hal yang baik, untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Niat mensyukuri nikmat Allah, nikmat akal. Dengan disyukuri, akal makin cerdas. Wasihatal badan. Dan niat ia dengannya mencari ilmu akan mensyukuri
Alan sihatil badan, mensyukuri di atas nikmat sehat badan. Ya, badan yang sehat harus digunakan kepada tempat yang baik. Itu antara lain niat kita dalam belajar, biar ada hasilnya. Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaih, dan tidak niat ia dengan ia belajar iqbalan nas, akan menghadapnya manusia alaihi kepadanya. Jangan sampai tujuan niat belajar kita supaya banyak pengikut kita, banyak orang yang selalu datang kepada kita, kita ditunjuk dengan jari oleh orang lain. Bukan itu tujuannya, itu akan datang dengan sendirinya sebenarnya. Masalah pengikut itu kalau kita memang ikhlas, tujuannya memang benar-benar mengajarkan orang lain misalkan, atau tujuannya benar-benar belajar, itu masalah seperti ini akan datang dengan sendirinya, tidak harus diniatkan. Jadi tidak niat ia dengannya ilmu yaqbalan nas, akan datangnya manusia, menghadapnya manusia kepadanya. Walastijlabahu tamid dunya, tidak pula niat ia akan mencari benda-benda dunia. Jadi niat mencari ilmu jangan tujuan untuk mencari pekerjaan. Nah, khususnya ilmu agama di sini. Ya. Kalau ilmu bertukang ya kita belajarnya untuk bisa bertukang tentunya ya. Ya. Artinya agama itu jangan dijadikan dagangan. Wal karamata 'inda sultani wa ghairi, dan tidak niat ia akan mencari kemuliaan. Nah, wal karamati tadi istijlaba, mendatangkan. Ini akan mencari kemuliaan inda sultan, kemuliaan di sisi penguasa, wa ghairihi, dan lainnya penguasa. Tidak niat untuk mencari pangkat dan jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ibnul Hasan rahmatullahi alaihima. Berkatalah oleh Muhammad ibnul Hasan rahmatullahi alaihima dalam, bukan syair nih, kata beliau apa? Lau kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Jikalau adalah manusia seluruhnya itu menjadi hambaku, semua manusia di bumi ini budakku, la'ataqtuhum, aku sungguh akan memerdekakan mereka. Wa tabarra'tu, dan aku akan melepas diri an walaihim, dari menguasai mereka. Itu kata beliau. Ini menunjukkan, artinya beliau pengen mengatakan kita jangan terikat dengan orang lain, jangan terikat dengan siapapun. Nah, jangan mencari manfaat dari orang lain dengan ilmu agama. Wadzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima 'indan nas. Demikian dan bermula demikian kita mencari ilmu jangan untuk mencari harta-harta dari manusia. Jangan mengharapkan pemberian dari orang lain, bermula demikian. Itu li'anna man wajada, karena bahwa sungguh orang-orang yang mendapati ia akan kelezatan ilmu wal amali bihi, dan kelezatan beramal dengannya ilmu, qallama, sedikit sekali. Ini ma diadah kafah, jadi begitu ma ini terhubung dengan fi'il enggak butuh kepada fa'il lagi, artinya qallama, jarang sekali, yarghabu, jarang sekali suka ia fima indan nas, pada apa-apa yang ada di sisi manusia. Orang-orang yang sudah mendapatkan kelezatan ilmu, kelezatan, kenikmatan mengamalkan ilmunya, jarang sekali dia masih kepengen terhadap apa yang ada pada tangan-tangan orang lain. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Qiwamuddin Hammad bin, telah membaca nasyid kepada kami oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin Hammad ibnu Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari imla'an, karena mendikte li Abi Hanifah, bagi Abi Hanifah rahmatullahi alaih. Jadi siapa ini beliau ini? Beliau itu tadi Syekh Imam Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin, yaitu beliau itu Al-Imam, seorang imam Abul Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Marighani, kana faqihan, seorang ahli fikih, hafizan, hafid hadis, mufassiran, ahli tafsir, muhaddisan, seorang muhaddis, jami'an lil ulum, memiliki berbagai macam ilmu. Nah, pada masanya beliau lahul adidu minal muallafat, beliau banyak memulangi kitab-kitab karangan ya. Minha Kitabul Hidayah, sebahagian darinya yaitu kitab Al-Hidayah yang disebutkan di atas dalam fikih Hanafi. Beliau bermazhab Hanafi.
Wa bihi ishtahara, dan dengan sebab kitab itu beliau jadi terkenal. Wa li hadzal kitab adidun minasyuruh, dan kitab ini juga telah disyarah oleh banyak orang. Dan sungguh telah mentakhrijkan akan hadis-hadis dalamnya kitab oleh Al-Zailai, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Ustadzuz Zarnuji, itu gurunya Syekh Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim yang kita baca ini. Beliau wafat di Samarkand tahun 593. Apa bunyi syair kata beliau? Man talabal ilma lil ma'adi fadha bi fadlin minar rasyadi. Barang siapa yang mencari ia akan ilmu lil ma'ad. Barang siapa yang mencari ia akan ilmu untuk akhirat, mencari ilmu untuk bekal akhirat, mendapatkan pahala akhirat, fadha, niscaya beruntung ia bi fadlin minar rasyad. Beruntung ia dengan mendapatkan keutamaan dari petunjuk. Orang niatnya mencari ilmu untuk akhirat, untuk bekal akhirat, itu pasti akan dapat petunjuk Allah. Faya la khusrana talibihi linaili fadlin minal ibad. Wahai, ini faya, ini ada munadanya dibuang, asalnya faya qauma, faya qaumi, atau faya qaum, wahai kaum, unduru, lihat olehmu, la khusrana talibihi, lihat olehmu, bagi kerugian orang-orang yang mencarinya ilmu, linaili fadlin, mencari ilmu untuk mencari keutamaan, minal ibad, dari hamba. Mestinya mencari ilmu itu karena mengharapkan akhirat. Maka kasihan orang-orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keutamaan dari sesama hamba Allah. Pengen dimulai pengen selalu tampil terdepan, pengen macam-macam tentang dunia. Jadi secara kesimpulan tadi di atas, kita dilarang mencari ilmu agama niatnya untuk kemewahan duniawi, niatnya untuk mengumpulkan kekayaan, mencari pangkat dan jabatan. Allahumma ya Allah, illa, kecuali, ini kecuali baru boleh mencari pangkat. Illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf, kecuali apabila mencari ia akan pangkat lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf sekarang kalau kita nggak punya pangkat dan jabatan, nggak ada yang mendengarkannya. Nah, kecuali idza talabal jaha, apabila mencari ia akan pangkat lil amri bil ma'ruf, untuk menganjurkan dengan yang ma'ruf, wan nahyi anil munkar, untuk melarang dari kemungkaran, wa tamfidil haqi, untuk melaksanakan hak, biar hak-hak orang lain tersampaikan, wa i'zaziddin, untuk memuliakan agama, la li nafsihi, bukan untuk dirinya, wa hawahu, dan bukan untuk hawa nafsunya, fayajuzu zalika, maka bolehlah demikian jadi pangkat tadi, biqadri ma yuqimu bihil amra, dengan seukuran yang bisa menegakkan ia dengannya akan amar dengan ma'ruf dan akan nahi dari yang mungkar. Jadi kalau tujuan mencari pangkat tadi biar bisa mudah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bisa membantu menyampaikan hak-hak orang lain, memuliakan agama Allah, bukan niat untuk dirinya, bukan untuk hawa nafsunya. Nah, itu ketika itu bolehlah mencari pangkat dengan sekedar bisa terlaksananya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu cuma amal soleh yang luar biasa yang tidak berani dilakukan oleh semua orang. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalik, dan sepantaslah bagi seorang santri, li talibil ilmi, bagi seorang pencari ilmu, ay yatafakkara, oleh bahwa berpikir ia pada demikian masalah mencari ilmu. Sepantaslah bagi seorang santri pencari ilmu oleh bahwa berpikir ia pada demikian ilmunya. Maksud dia pikir pada masalah ilmu, jangan sampai salah menggunakan ilmu. Ini penjelasannya. Fa innahu yata'allamul ilma bijahdin katsir. Karena bahwa sungguhnya si santri itu yata'allamu, belajar ia, mencari ia akan ilmu, bijahdin katsir, dengan perjuangan yang banyak, yang berat. Proses mencari ilmu itu susah, perlu waktu bertahun-tahun dengan berbagai macam kelelahan dan kesulitan. Fala yusrifuhu ila dunyal haqiratil qalilatil faniyah. Maka tidak sepantasnya, tidak menggunakan ia akannya ilmu kepada yang hina, dunia ini. Maksudnya adna, ta'anis dari adna. Fala yusrifuhu, maka tidak menggunakan ia akannya ilmu kepada dunia, kepada yang hina. Al-haqirah lagi yang sepele, al-qalilah lagi yang sedikit, al-faniyah lagi yang
fana. Ya, harta dunia, maksudnya harta dunia itu dianggap sedikit dibanding dengan akhirat, nggak ada apa-apanya. Ya. Jangan sampai menjual kehormatan karena dunia. Begitu lebih kurang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya, takuti olehmu akan dunia. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam kuasanya, innaha la asharu min harut wa marut. Sesungguhnya dunia itu ashar, la asharu, sungguh lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Ini kalau Harut dan Marut di sini berarti tukang sihir yang bisa menyihir, mempengaruhi orang lain. Ini dunia lebih parah lagi sihirnya. Sihir dunia itu bisa membuat mabuk semua orang. Semua orang mabuk dengan sihir dunia. Tapi ini hadis. Kalau kata muhakkik, bukan hadis itu. Hadis kata beliau begini. Wal hadisu mungkarun. Hadis itu hadis mungkar, nggak ada asalnya. Undur sasratal ahadits dhaifah wal maudu'ah. Jadi hadis palsu kelihatannya. Jadi dunia itu sebenarnya bukan dibenci karena dunia itu sendiri. Dunia itu nggak ada salahnya. Jadi dunia itu tidak dibenci karena dunia itu sendiri. Tapi tergantung orang yang menggunakannya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu jalan menuju akhirat. Jadikan dunia ini sebagai ladang, di mana panennya nanti di akhirat, itu intinya. Nah, syairun ini ada satu syair. Ini syair beliau bawakan untuk mendukung pernyataan beliau bahwa dunia itu lebih menyihir. Hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minadz zalili. Dianya apa? Ini dhamir kisah namanya. Dhamir kisah ini marja'nya, dhamir kisah ini diterjemahkan oleh jumlah sesudahnya. Dianya apa? Ad-dunya. Dunia itu aqallu, dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit. Wa ashiquha, dan bermula pencintainya dunia itu azallu minaz zalili, lebih hina dari segala yang hina. Ini tentu karena sepelenya dunia. Dunia itu banyak kelihatannya tapi sedikit dibandingkan dengan pahala akhirat, dan pencinta dunia itu akan terhinakan. Azallu minaz zalili, lebih hina dari segala yang hina. Kemudian tusimmu, masih sambungan. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Tusimmu, yang membuat bisu ianya dunia, bisihriha, dengan sihirnya, aqauman, akan satu kaum, wa tu'mi, dan membuat buta ia. Artinya dunia itu bisa membuat seseorang jadi bisu dan jadi buta. Bisu gimana? Bisu tidak lagi bisa mengungkapkan kebenaran. Ketika dunia sudah dimasukkan ke dalam mulutnya tersumbat, dia bisu, tidak lagi bisa menyampaikan kebenaran, tidak lagi bisa mengkritik, melarang dari kemungkaran, membuatnya tu'mi, buta. Dunia bisa membutakan seseorang, artinya membuat dia buta, tidak lagi bisa melihat kebenaran di mana. Nggak ada lagi. Yang ada kepentingan pribadi. Fahum mutahayyiruna bila dalilin, maka bermula mereka para pencinta dunia tadi yang sudah dibutakan dan sudah dibisukan, apa yang akan terjadi? Fahum mutahayyirun, maka mereka itu akan terheran-heran bila dalilin. Jadi terheran-heran itu maksudnya bingung sendiri, nggak nyampe ke tujuan, nggak bisa lagi berjalan, nggak bisa berpikir jernih, bingung. Mau ngomong mulut tersumbat, mau lihat mata sudah tertutup dengan dunia, dengan berbagai macam suapan dan bayaran misalkan. Ketika itu fahum mutahayyirun, mereka itu jadi kayak orang gila, terheran-heran sendiri bila dalilin, dengan tanpa petunjuk. Seperti orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, mau kemana-mana susah, nggak tahu jalan, mau bertanya mulutnya tertutup, mau melihat juga nggak kelihatan. Masya Allah. Wa yanbaghi li ahli al-ilmi alla yuzilla nafsahu bit-tama'i fi ghairil matma'i. Maka dan sepantaslah bagi ahlul ilmi, bagi pencari ilmu, alla yuzilla, bahwa tidak menghinakan ia akan dirinya, bit-tam'i, dengan tamak, fi ghairil matma'i, pada bukan tempat tamak. Seorang ahli ilmu itu perlu menjaga diri jangan sampai menghinakan dirinya, tamak pada bukan tempat tamak terhadap harta benda, tamak terhadap dunia. Kalau tamak pada tempat tamak boleh, tamak terhadap ilmu, pengen memborong semua ilmu pengetahuan, nggak apa-apa. Ataupun menghina diri dalam rangka mencari ilmu, nggak apa-apa. Memang kita kadang harus menghinakan dirinya.
siap untuk berjalan tempuh perjalanan menghadapi berbagai macam bertemu dengan guru untuk belajar ilmu, yang tidak boleh menghinakan dirinya pada bukan tempat yang semestinya. Wa yahtaridu amma fihi mazallatul ilmi wa ahli, dan menjaga ianya si ahlul ilmi tadi dari ma yang dalamnya ma itu ada mazallatul ilmi, ada kehinaan terhadap ilmu dan pemiliknya ilmu. Mazallatul ilmi wa ahli, kehinaan terhadap ilmu dan penduduknya ilmu. Seorang yang berilmu itu harus menghindari hal-hal yang menyebabkan ilmu jadi terhina, pemilik ilmu jadi terhina. Jangan berada pada tempat-tempat yang mencurigakan. Cepat. Wa yakunu mutawadhi'an, dan ada ianya si santri tadi ahlul ilmi itu mutawadhi'an. Jadi seorang ahlul ilmu itu tawadhu orangnya, wa tawadhu bainal kibri wa zillah, dan bermula tawadhu itu antara takabur dan hina. Jadi sifat tawadhu sifat pertengahan, takabur dilarang, menghina juga dilarang, tapi pertengahannya. Nah, jadi biasa saja menempatkan setiap orang pada tempatnya. Wal ifatu kadzalik, dan bermula ifah itu seperti demikian. Ifah ini menjaga diri dari yang haram. Bermula ifah itu seperti demikian. Artinya apa? Ifah juga perlu dimiliki oleh seorang santri tadi, dan ada ianya santri itu seorang yang tawadhu, dan bermula ifah menjaga diri dari hal-hal yang haram itu seperti demikian pula perlu dimiliki oleh seorang santri. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, dan dikenalkan akan demikian tentang sifat-sifat apa takabur, apa arti hina, apa arti ifah, dan dikenalkan akan demikian semua fi kitabil akhlaq, dalam kitab akhlak. Untuk pengen tahu lebih lanjut tentang segala akhlak ya, buka kitab akhlak. Ansyadani Syekhul Imamul Ustadzu Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar syi'ran li nafsi. Nah, Ansyadani telah bernasyid kepadaku oleh Syekh Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf, yang dikenal beliau bil Adibil Mukhtar, dengan Adibul Mukhtar. Beliau bernasyid akan satu syair li nafsihi, untuk dirinya. Jadi beliau membacakan satu syair untuk dirinya, mas saya mendengarkannya. Kata musannif kitab ini, apa kata beliau? Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya tawadhu itu sebahagian dari sifat-sifat orang takwa. Jadi tawadhu merupakan sifat orang bertakwa. Setiap orang takwa mesti memiliki sifat tawadhu. Wa bihi taqiyyu, dan dengannya sifat tawadhu. At-taqiyyu bermula orang takwa itu ilal ma'ali, kepada tempat-tempat yang tinggi, kepada kedudukan yang tinggi, yartaki naik ia. Jadi yartaki ini khobar, mubtadanya at-taqiyyu. At-taqiyyu bermula orang yang bertakwa itu yartaki naik ia, ilal ma'ali kepada kedudukan yang tinggi, bihi dengannya takwa. Ini syair mah bebas susunannya, yang penting cocok ujungnya. Jadi surahnya begini penjelasannya. Tawadhu itu sifatnya orang takwa. Jadi orang takwa itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan sebab tawadhunya. Karena hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa yang bertawadhu akan diangkat oleh Allah. Man takabbara wada'ahullah, siapa yang takabur direndahkan oleh Allah. Kita semua orang juga suka kepada orang yang tawadhu. Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu aw syaqi. Wa minal ajaib, sebahagian dari keanehan-keanehan itu ujumuman, sebahagian dari hal-hal yang membuat takjub itu ujubuman, itu keheranan seseorang. Huwa jahilun, yang dianya orang itu jahil. Heran pada apa? Fi halihi, yang heran pada keadaan dirinya. Ahwa sa'idu am syaqiyu, adakah dianya itu orang yang bahagia atau orang celaka? Keajaiban itu banyak, hal-hal yang membuat kita heran dalam hidup ini banyak. Wa minal ajaib, sebahagian dari hal yang mengherankan itu ujubuman, keheranan seseorang yang dianya orang itu bodoh. Banyak hal yang mengherankan, antara lain kita heran kepada seseorang yang tidak mau belajar, jahil, yang jahil pada dirinya. Jadi seseorang yang jahil, dia heran pada dirinya, aku ini termasuk orang bahagia, orang celaka ya, padahal dia bodoh, nggak mau belajar. Padahal salah satu cara mendapatkan kebahagiaan dengan cara belajar. Ini kita heran kepada orang-orang jahil ini, orang yang takjub, yang heran terhadap keadaan dirinya, apakah dia orang bahagia atau orang celaka.
Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu. Atau bagaimana akan diakhiri akan umurnya si jahil atau rohnya si jahil. Yauman nawa, pada hari kiamat. Mutasafilun aw murtaki. Mutasafilun, dia nyaruh itu. Mutasafil, berada di tempat yang rendah. Aw murtaki, atau berada di tempat yang tinggi. Ini masih kita heran kepada seorang yang jahil yang dia bingung. Akhir hidupku nanti, akhir kematianku nanti husnul khatimah apa su'ul khatimah? Aku masuk golongan rendah apa golongan tinggi di hari akhirat? Padahal dia jahil, nggak mau belajar dan nggak mau mengamalkan ilmunya. Jadi kita takjub, heran kepada orang yang seperti ini. Wal kibriya'u li rabbina sifatun lah. Dan bermula kebesaran itu sifat bagi Tuhan kita. Wal kibriya'u sifatun li rabbina. Dan bermula kibriya itu satu sifat bagi Tuhan kita. Lahu maksusah. Sifat yang maksus maksudnya. Sifatun maksusatun lahu. Bermula kebesaran bagi Tuhan kita itu satu sifat yang khusus baginya Tuhan kita. Jadi sifat takabur itu khusus sifat Tuhan, kita nggak berhak memilikinya. Fatajannabaha wattaqi, maka tinggalkan olehmu akannya sifat kibriya, sifat ketakaburan, wattaqi, dan bertakwalah kamu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabi, berkatalah oleh Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi bagi sahabat beliau. Apa kata beliau? Addimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Besarkan olehmu akan sorban-sorbanmu. Wa wasi'u, dan luaskan olehmu akan lengan-lengan bajumu. Addimu, besarkan olehmu akan sorban-sorbanmu, wa wasi'u, dan luaskan olehmu akan lengan bajumu. Jadi beliau menyatakan ini supaya orang tidak melecehkan ahli ilmu. Pakai sorban yang besar. Kalau memang Anda sudah layak menggunakan sorban, pakai sorban-sorban yang lebar. Lebarkan lengan baju. Ini baju orang dahulu ini lebar badannya, lengannya lebar-lebar. Artinya di sini anjuran lah supaya kita tampil secara bagus, zahirnya bagus, tidak menghinakan diri. Itu intinya. Ini wa inna ma qala dzalik li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Hanya saja berkata ianya Abu Hanifah akan demikian li alla, supaya la yustakhaffa, supaya tidak disepelekan orang dengan ilmu dan ahlinya ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyuhasila kitabal wasiyati allati katabaha Abu Hanifah. Dan sepantaslah bagi seorang pencari ilmu ayyuhasila, bahwa mendapatkan ia akan kitab wasiat allati katabaha, yang telah menulis akannya wasiat oleh Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Abu Hanifah menulisnya li Yusuf, bagi Yusuf ibni Khalid, bagi Yusuf ibni Khalid As-Samti. Kapan beliau menulis? Inda ruju' ila ahli, ketika kembali kepada keluarganya. Yajiduhu man yatlubul ilma, yang akan mendapatkan akannya kita oleh siman yang mencari ia akan ilmu. Jadi Syekh Darnuji di sini berpesan kepada kita, sepantaslah seorang santri itu mendapatkan satu kitab wasiat. Kitab wasiat yang telah dituliskan oleh Imam Abu Hanifah, beliau berikan kepada Yusuf bin Khalid As-Sumti. Nah, jadi mungkin dalam kitab wasiat ini berisi tentang hal-hal yang penting diketahui oleh seorang santri. Yajiduhu, kata beliau, di mana kita mendapatkan kitab itu? Yajiduhu, kitab itu akan didapatkan akannya oleh orang-orang yang mencari ia akan ilmu. Orang yang mencari ilmu pasti akan mendapatkan kitab itu, karena kitab itu mudah dan masyhur, sudah ada berarti di masa itu. Gak tahu kalau sekarang. Nanti kita cari kitab wasiatnya Abu Hanifah. Wa qad kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin, dan adalah guru kami. Siapa beliau? Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul azid, semoga menyucikan oleh Allah akan ruhnya beliau. Ruhnya beliau apa ini? Al-Aziz, sifat Allah yang mulia, Ruhal Aziz. Amarani, kata Syekh Darnuji, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz. Apa kata beliau? Amarani, beliau memerintahkan akan aku bikitabati, untuk menulis kitabnya wasiat Abu Hanifah. Inda ruju'i, ketika kembali kepada negeriku. Ketika aku kembali kepada negeriku, guruku memerintahkan aku untuk menulis kitab Abu Hanifah tersebut. Fakatabtuhu, maka aku pun menulisnya.
Ya, beliau tidak menjelaskan isinya apa. Wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Dan tidak boleh tidak bagi seorang guru wal mufti bagi seorang mufti fi muamalatin nas dalam memperlakukan manusia, dalam bergaul dengan manusia tidak boleh tidak dari kitab itu. Jadi kita butuh kepada kitab itu. Insyaallah nanti kita carikan. Wabillahi taufik dan Allah lah yang memberi taufik. Oh, ini kata beliau, kata Muhakkik di sini isi kitab Abu Hanifah itu wahya wasiyatun, satu wasiat yaduru majmaluha yang isinya kisaran tentang larangan dari takabur. Nah. Al-wasiyah bikamiliha. Wasiat Abu Hanifah dengan seluruhnya tadi mudawanah terjaga fi makhtutat masih dalam bentuk manuskrip. Mahfud bi Jami' Istanbul masih dalam bentuk manuskrip belum dicetak di Istanbul. Wa qad wajadna minha niskhatan ukhra. Kami telah mendapatkan darinya satu niskhah, satu manuskrip yang lain fi maktabah Syekh Zahir Asy-Syawish dalam perpustakaan Syekh Syawish. Wa hunaka wasiyatun ukhra, di sana juga ada wasiat yang lain. Mansubah li Abi Hanifah yang dikatakan milik Abi Hanifah. Judulnya Al-Aqidah. Faqad tala'tu ala makhtutah, dan sungguh aku telah melihat atas manuskrip yang ada dalam syarah wasiat yang disyarahkan akannya oleh Muhammad bin Mahmud Asy-Syahiri bi Akmaliddin Al-Babarti Syariku Hidayatil Mutawaffa. Ya, jadi banyak banget karya para ulama yang masih dalam bentuk manuskrip di perpustaka Turki, di perpustaka luar negeri juga, di Belanda juga banyak kitab-kitab para ulama, bahkan kitab-kitab ulama Nusantara juga banyak yang masih dalam bentuk tulisan. Itu perlu kerja keras anak bangsa untuk mentahkiknya, menulis dalam bentuk yang terang, kemudian bisa disebarkan ke masyarakat, insyaallah bermanfaat kepada semuanya. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.